Haleluya, haleluya, shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon kepada Tuhan untuk menyertai kami akan mengadakan ibadah sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau berkati jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Engkau juga pujian. Haleluya. Engkau juga berkati pemimpin pujian maupun pemain musik juga Engkau berkati Tuhan. Engkau persatukan nafas pujian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga merupakan dupa yang harum di tahta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Zakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Dan kami serahkan ibadah online sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita satukan hati, kita siapkan diri agar firman Tuhan tertanam dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kesehatan sempurna Kau karuniakan kepada kami. Dan kami telah nikmati seharian untuk beraktivitas. Dan sore ini kami siapkan hati untuk belajar firman-Mu. Kami telah buka, biar kuasa Roh-Mu bekerja, menerjemahkan ayat demi ayat yang akan kami pelajari agar membekali hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur. Mari sore hari ini kita benar-benar konsentrasi belajar tentang mempertahankan hidup kudus sampai Tuhan datang. Hidup ini ibarat perjalanan. Diawali dari kelahiran kita. Lahir sebagai anak, tumbuh, berjalan, menjadi seorang anak, lalu menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi kaum muda, menjadi muda dewasa, menjadi dewasa, dan akhirnya tua. Akhirnya ya selesai, pada finish. Tuhan datang menjemput kita. Hidup adalah perjalanan seperti itu. Walaupun di dalam hidup ini kita isi dengan berbagai macam kegiatan. Ada belajar, ada bekerja, ada mencari harta, ada mencari kesenangan masing-masing dan sebagainya. Tetapi pesan Tuhan, jangan lupa hidup kudusmu. Ya. Rasul Paulus mengajar jemaat di Tesalonika agar mereka menerima Yesus dan mengajar mereka untuk mempelajari firman Tuhan. Mari 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan ayat 2.
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Saya ulang. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud ini? Ya, kenapa kita tidak perlu membaca tentang apa yang akan terjadi pada zaman ini, dan zaman itu? Tidak, tetapi Tuhan mengajak kepada kita supaya kita mendengar, mempelajari tentang hari kedatangan Tuhan. Walaupun hari kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan bagaikan pencuri di malam hari. Jelas kalau ada pencuri lalu telepon kita, aku nanti jam 9 malam mau mencuri hartamu, ya kita siap-siap. Ya. Atau mungkin jam 12, atau jam 1, atau jam 2. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena apa? Pelajaran ini menyadarkan kita untuk tetap mempertahankan hidup kudus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena hidup Kristen itu hidup yang dilihat oleh orang. Hidup yang dinilai oleh orang. Hidup yang diperhatikan oleh orang lain. Sehingga kalau kita hidup Kristen itu salah sedikit saja, orang sudah mengatakan, orang Kristen kok seperti itu. Ya. Sedangkan orang dunia melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal, mereka anggap biasa. Ya, karena orang dunia dianggap biasa saja. Sebesar apapun itu wajar. Dikatakan seperti itu. Tetapi untuk orang Kristen, kesalahan sedikit saja mencemari kekudusan hidup kita. Maka jangan sembrono dengan hidupmu. Karena suatu saat Tuhan datang, kita tidak tahu jamnya, kita tidak tahu waktunya, kita tidak tahu kapannya, kita tidak tahu di mananya. Tuhan datang menjemput kita. 1 Tesalonika 5 ayat 2, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini yang harus kita pegang. Ya. Kedatangan Tuhan, penjemputan Tuhan kepada kita, kapan tidak tahu. Saya di setiap upacara kematian ada 3 rahasia yang Tuhan genggam erat. Yaitu kapan kita mati, kita tidak diberitahu. Di mana kita mati, kita tidak diberitahu. Dalam keadaan apa kita mati, kita tidak diberitahu. Oleh sebab itu, waspada, hidup hati-hati. Hidup selalu berjaga-jaga agar kapanpun Tuhan hadir, kapanpun Tuhan jemput, aku siap Tuhan dengan nilai yang masih good. Itu yang menjadi harapan Rasul Paulus mengajar kepada Tesalonika, mengajar kepada kita pada hari ini. Ya, supaya kita tetap berjaga-jaga, artinya tetap dapat menguasai diri dalam berbagai situasi. Ya. Orang Kristen harus mampu menguasai diri dalam berbagai situasi. Suatu saat kita kumpul dengan teman-teman lama, ya, teman-teman kecil,
Mereka omong dengan berbagai macam omong. Mereka berbuat dengan berbagai macam perbuatan. Hati-hati kita. Mampu enggak kita menjaga diri kita? Ya. Mampu enggak kita menguasai diri? Apakah kita juga akan ikut dengan pola mereka? Atau kita masih berani mempertahankan kekudusan hidup kita? Nah, jadi dalam menanti kedatangan Tuhan ini jemaat harus sadar dan dapat menggunakan waktu. Waktu yang bagaimana? Perjalanan hidup kita ini loh. Bukan makin hari makin jauh dari kedatangan Tuhan. Enggak loh. Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan tanda-tanda kalau manusia itu sudah dekat dengan waktunya, kebanggaannya dia itu sekarang bukan emas lagi, bukan perak lagi, bukan memiliki harta yang dibelikan ini dan itu lagi. Tetapi kebanggaannya itu keluh kesah. Yang sekarang sudah menjadi kesendirian di rumah. Dulu kepingin punya anak, lalu punya anak, disekolahkan, dapat bersendau-gurau dengan anak. Betapa sukacitanya, anak sudah dewasa, anak sudah punya rumah sendiri. Satu persatu anak meninggalkan kita. Kita hidup di dalam kesendirian. Ya. Dulu kita dapat berkelakar dengan teman-teman. Sekarang untuk ketemu teman aja butuh waktu. Tidak seperti dulu. Nah, oleh sebab itu kita harus mampu menguasai diri. Kita harus mampu menguasai hidup kita ini dengan berbagai macam situasi. Ya, isinya itu kekudusan dan mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur anak-anakku sudah punya rumah sendiri. Bahkan mungkin ada anak, aku bersyukur dan cucuku sudah berhasil. Bukan, kenapa kamu meninggalkan aku? Lalu diisi dengan kekecewaan. Lalu diisi dengan akar pahit. Tidak. Dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, isian hidup kita adalah Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Dan hiduplah kudus. Nah, dalam menanti kedatangan Tuhan ini jemaat harus sadar. Sadar tentang sampai di mana posisi kita. Sehingga makin dekat ke masa kekekalan, makin tinggi naiknya, makin banyak kesulitannya. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjagai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Orang percaya harus segera sadar bahwa waktu yang singkat mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa yang kita bisa, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita ada. Banyak orang yang tidak sadar. Ya, dia tidak mau melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa. Kalau mungkin dulu dia masih bisa lari sana, lari sini, ya, untuk melayani Tuhan. Sekarang dengan tenaga yang terbatas, Tuhan masih pengen loh melihat kita melayani. Dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita, jangan berkurang. Mungkin kita masih bisa menggunakan tenaga kita walaupun tidak sekuat kaum muda. Ya. Mungkin kita masih dapat membuat
pikiran kita, mengajar kataksasika, ya, atau memberi advice kepada kaum muda, atau mungkin sudah tua untuk mengajar sekolah minggu, agar waktu yang ada ini kita gunakan untuk Tuhan. Hari kedatangan Tuhan tidak dapat diduga. Pribadi lepas pribadi, berbeda cara Tuhan panggilnya. Maka mari kita introspeksi. Apakah kekudusan ini masih kita jaga? Apakah talenta yang Tuhan berikan masih kita kembangkan? Kalau tidak, kalau belum, kalau sekarang ini berhenti, mulailah. Agar begitu Tuhan datang, Tuhan mengatakan, kamu anakku yang memiliki kemenangan sampai garis akhir. Kita masih memelihara Tuhan kita, masih melayani Tuhan kita, masih menggunakan kekudusan kita. Dan Yesus akan mengambil mahkota dan disematkan pada kepala kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran hari ini, pelajaran yang tidak mengenakan, tetapi kami harus pelajari. Karena kedatanganmu bagaikan pencuri. Tidak bisa kita prediksi kapan engkau datang. Kapan engkau menjemput kami. Dan kami harus dapat menjaga kekudusan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah selesai, namun ada beberapa pengumuman sebelum kita berpisah. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak-anak sekolah minggu. Dan kepada jemaat ada pelayanan. Sekolah minggu membutuhkan kalian. Lalu jam 9 ada ibadah umum atau ibadah raya. Kepada Bapak Ibu yang belum bergereja kami undang. Yuk gabung yuk dengan GBIS Haleluya Palur agar kita dapat membaktikan diri sebelum kedatangan Tuhan datang pada kita. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Ini lebih spesifik. Belajar 1-2 ayat lalu kita terapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang belum pernah datang kami undang. Lalu hari Jumat itu ada 2 kegiatan. Yang pertama itu persekutuan doa, permata, persekutuan doa rumah tangga dengan nama Joyful Blessing, Jumat jam 6 sore. Dan Jumat setengah 7 itu ada ibadah cabang. Jemaat boleh memilih mau datang ke cabang atau mau datang ke Joyful Blessing. Yang penting mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda dengan nama Youth, ya, ibadah Youth. Namanya Revive Generation. Kaum muda beracara, kaum muda belajar firman Tuhan, kaum muda belajar berorganisasi. Maka anak-anak muda yang belum datang, yuk bersama-sama masuk di dalam Youth, masuk di dalam Revive Generation. Saya rasa masih satu,
ibadah online tetap jalan. Doakan agar krunya sehat, krunya semangat, dan alatnya awet. Ibadah online berfungsi untuk pelayanan penginjilan. Maka kepada Bapak Ibu yang ikut ibadah online, supaya klik sebarkan ke 5 orang. Agar berita firman Tuhan ini sampai ke pelosok-pelosok tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Saya rasa cukup itu. Mari kita berdoa dan kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang membutuhkan doa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit dan juga kadang-kadang sesek. Tuhan jamah. Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus yang tidak dapat duduk lama. Tuhan akan berikan kekuatan. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh, seringkali patah, seringkali retak. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Dan juga Ibu Maryati, kiranya Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Bapak Ngadiman, stroke ringan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat. Eviola, Tuhan jamah sehingga pasca operasi ini Kau sempurnakan dengan kesembuhan yang sempurna. Bapak Petrus Sutrisno, gagal ginjal, dan juga Bapak Ishak yang sudah sepuh, lemah tubuhnya. Dan kami berdoa untuk Hafid yang biar bertobat. Itulah permohonan kami, Tuhan. Dan saat ini biar tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus. Jadilah seperti yang diinginkan mereka. Kami bersyukur Kau telah jamah Bapak Paulus Sugito, Tuhan jamah Ibu Bambang, Tuhan jamah Ibu Satinem. Mereka siap untuk melayani Engkau dengan cerita-cerita kesembuhan yang telah mereka alami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir. Mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau akan mengatakan Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur padamu.